Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan amalan ibadah puasa ini, maka penting kiranya untuk mengetahui keutamaan atau maslahat yang akan didapatkan oleh seorang yang menghidupkan amalan ibadah puasa ini, sehingga kita betul-betul bisa bersemangat untuk mengilmui amalan ibadah ini, agar supaya di dalam menjalankan amalan ibadah ini betul-betul kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang telah disiapkan bagi orang-orang yang menjalankannya. Sehingga semangat kita untuk mempelajari bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan amalan ibadah ini, itu karena memang ingin mendapatkan kemaslahatan untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan amalan ibadah puasa ini. Jadi setiap muslim, bukan hal yang biasa memasuki bulan Ramadan, tetapi itu adalah sebuah perkara yang betul-betul harus difahami dengan baik, diilmui dengan baik, dan diamalkan dengan sebenar-benarnya, agar supaya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Siapa saja mengaku sebagai seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk menjalankan puasa Ramadan. Bahkan ini menjadi salah satu pilar keislaman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bunil Islam ala khamsin. Ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baitil haram. Bahwa Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Jadi seorang bisa dikatakan berislam dengan benar ketika menegakkan 5 perkara ini: syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang tidak memahami keberadaan bulan puasa, bulan Ramadan, sebagai suatu alamat akan keislaman. Setiap orang mengaku sebagai seorang muslim. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, dia akan jalankan ini puasa. Ya. Karena rukun keislaman
Salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Sehingga keliru orang-orang yang kemudian sibuk melaksanakan sholatnya, bahkan mereka sholat sampai malam, ikut pula tarawihnya. Iya. Tetapi dia tidak melaksanakan puasanya. Lalu keislaman model apa seperti ini? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menegaskan, diwajibkan bagi kalian wahai orang-orang muslim untuk berpuasa. Mengaku sebagai seorang Islam puasa. Kalau tidak puasa dipertanyakan keislamannya itu. Ya. Ada hal yang cacat dalam keislamannya. Dan kalau kita merasa berat dengan kewajiban ini, umat sebelum kita sudah diwajibkan. Ya. Dan ini adalah alamat ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ingin menambah ketakwaannya, memperkuat ketakwaannya, maka dia perhatian untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Dan tentu setiap kita ingin menjadi orang-orang yang diakui sebagai seorang yang bertakwa. Ya. Sehebat apapun pengakuan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bertakwa, tetapi kalau puasanya tidak beres, maka belum dikatakan dia sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dulu yang motivasi kita, bahwa kita mau puasa, kita pelajari bagaimana puasa yang benar itu, tata cara puasa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, karena itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Sehingga kita harus melaksanakannya dengan benar. Kemudian puasa ini adalah penghalang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disentuh dengan api neraka, naudzubillah min dzalik. Ya. Setiap orang yang berakal di permukaan bumi ini kalau ditanya mau masuk neraka, tidak ada yang mau. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita salah satu tameng, perisai, pelindung agar supaya kita tidak disentuh dengan api neraka. Ini perbaiki puasa. Ya. Sedekah kiri kanan, infak kiri kanan, tapi puasanya tidak, bakalan disentuh dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas siyam junnah yastajinnu bihal abdu minan nar." Puasa itu adalah tameng, pelindung, pembatas antara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan siksa neraka. Ya. Jadi kalau mau tidak disentuh dengan api neraka, perbaiki puasanya. Masuk bulan Ramadan, gigih di situ. Perhatikan baik-baik, fokus baik-baik dengan amalan puasa ini. Ya. Juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Subhanallah. Lakukan puasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dengan puasa yang disyariatkan, bukan puasa yang tidak disyariatkan. Karena tidak jarang ada seorang melakukan puasa, tapi puasa yang tidak disyariatkan, puasa yang dibangun di atas kejahilan, karena dia tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngajak dia puasa, kita puasa yuk. Ya. Puasa apa namanya? Puasa mutih. Ini kalau kau puasa ini, kapan kau diparangi orang mental? Berpuasalah dia. Puasa yang tidak dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa Ramadan ini sudah jelas. Puasa yang disyariatkan, puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW di sini, siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah. Begitu dijauhkannya dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita ini siang malam dan seterusnya melakukan berbagai macam kebaikan di permukaan bumi ini, itu tidak lain agar supaya kita bisa masuk surga dan terjauh dari neraka. Jadi jangan fokus sibuk dengan amalan-amalan sunnah yang lain, tapi perkara ini kemudian disepelekan. Ya. Tidak terlalu penting kita belajar itu masalah puasa itu. Dari dulu nenek moyang kita puasa begitu misalnya. Ya. Kalau Anda berpuasa di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak dianggap berpuasa itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana mungkin engkau bisa dijamin dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala kalau kamu tidak faham bagaimana tata cara puasa yang benar? Maka ini sangat penting untuk kemudian difahami, dipelajari oleh setiap muslim. Karena dengan berpuasanya dia, tepatnya puasa dia di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang benar, maka itu jaminan untuk kemudian dia dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Juga puasa ini hebatnya, ini bisa memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Shiyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah." Ya. Yaqulu siyam ay rabbi mana'atuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada hamba yang melakukannya di hari kiamat kelak. Di mana pada hari kiamat kelak puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, ya, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwatnya. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Jadi puasa yang kita lakukan itu, ya, puasa yang benar itu, yang berada di atas tuntunan Nabi SAW itu, yang tepat kita lakukan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak itu akan memberikan syafaat. Ya. Dikasih rekomendasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini hambamu yang melaksanakan puasa, yang saya telah mencegahnya dari makan dan minumnya di bulan Ramadan, yang saya telah mencegahnya di siang harinya untuk meletakkan syahwatnya." Dan dia lakukan itu, berhasil dia. Maka perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Seperti itu. Jadi amalan puasa ini bukan amalan yang remeh, amalan yang sangat besar ini. Suatu amalan ibadah yang dirindukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami hakikat daripada amalan ibadah ini. Jadi tidak sepantasnya untuk kemudian diremehkan. Iya. Yang selalu kita khawatirkan adalah jangan sampai kita berpuasa sudah tahun-tahun, setiap tahun kita puasa, ternyata dari semua puasa yang kita lakukan tiap tahun itu tidak ada yang dinilai tepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat menurut kita, tapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengukurnya bahwa itu adalah sebuah amalan ibadah yang tepat sehingga pantas mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga puasa ini bagi pelakunya akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah populer sekali nih, sering dibacakan oleh para khutbah di mimbar-mimbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosanya di masa lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, karena kullu bani Adam khata'. Kata Nabi SAW, setiap yang namanya manusia itu terus menerus, sering dan selalu berdosa. Ya. Sehingga diantara
Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan syariat puasa ini supaya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa-dosa kecil yang terkadang sadar tidak disadari kita lakukan, sehingga kita butuh untuk kemudian membersihkan itu tuh. Di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan ini. Ya. Tapi tegakkan puasa Ramadan di atas keimanan dan mengharapkan pahala. Yang namanya iman adalah sebuah keyakinan akan sesuatu itu. Itu iman itu. Ya. Lah keyakinan itu tidak bisa muncul kalau tidak diilmui itu barang. Jadi tidak ada orang yang bisa berpuasa di atas dasar iman kalau dia tidak ilmui itu puasa itu tuh. Kalau ada misalnya orang puasa iya di atas keimanan, oh iya bos, di atas keimanan saya. Ya. Kau pernah pelajari fikih puasa? Ah itu dia tuh. Kayaknya saya punya nenek moyang yang pelajari, tapi kan darah nenek moyangku turun ke saya. Nggak ada hubungannya. Kamu harus memahami itu. Ya. Amalan ibadah puasa itu kamu harus ilmui supaya kamu berpuasa di atas imanan wahtisaban. Kalau mau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan puasamu itu di atas ilmu. Jangan kau puasa di atas ikut-ikut orang. Kenapa puasa? Ada dulu orang di Indonesia puasa begitu. Tapi kalau di Amerika, saya tidak puasa, tidak ada orang puasa. Sekitar subhanallah. Ya. Kenapa begini model puasamu? Sudah begini memang kok kita. Kok tidak dapat ini keutamaan ini? Karena orang diampuni dosanya masa lalu, orang yang melakukan puasa di atas dasar iman dan wahtisaban. Jadi jangan kau berhayal bahwa dosa-dosamu di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasamu kalau kau tidak ilmui tentang puasa itu tuh. Tidak ada cerita itu. Ya. Kau boleh bangga dengan dirimu dan puasamu, tapi kau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada orang naik kelas itu tidak belajar. Dari mana didapat 2 tambah 2 itu? 1 ayam ditambah 2 ayam sama dengan 2 ayam. Itu kan barang diilmu itu. Ya tuh Ismail. Ya. Nah kalau kau tidak ilmu itu, bagaimana caranya kau bisa tahu itu? Kan seperti itu. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini motivasi kita untuk betul-betul fokus terhadap puasa itu tuh. Pahami baik-baik puasa itu. Bukan pelajaran yang butuh disepelekan itu. Untuk mengetahui bagaimana sih puasa yang tepat itu. Seperti itu. Dan dengan melaksanakan puasa ini, ya, seseorang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapuskan ujian-ujian dia, fitnah-fitnah yang dia dapatkan di permukaan bumi ini, baik yang datangnya dari keluarganya, dirinya, hartanya, yang berada di sekitarnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa walidihi tukaffiruha as-shalah was-siyam was-shadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah bahwa keluarga, harta, anak-anak bagi seorang itu adalah fitnah bagi dia. Ya. Artinya bisa menjerumuskan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam kemaksiatan. Ya. Tidak jarang orang terjatuh dalam kemaksiatan disebabkan karena fitnah istrinya. Banyak sekali tuntutannya istrinya. Ya. Sudah dikasih gaji tiap awal bulan, masih saya banyak tuntutannya. Dia sudah tahu gaji begini, mintanya lebih. Akhirnya suami berpikir, caranya ini bengkok nih. Kerjanya bengkok untuk mendapatkan hasil yang banyak, besar. Ya. Terjatuh dia dalam kemaksiatan. Anaknya demikian pula. Fitnah bagi dia, ujian bagi dia. Keinginan yang bermacam-macam, keinginannya besar untuk kemudian membahagiakan anaknya. Ya.
Akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang tidak syar'i demi untuk membahagiakan mereka. Ujian memang, fitnah memang. Ya. Maka kata Nabi SAW, ujian-ujian mereka ini, ya, itu bisa terhapuskan dengan melaksanakan diantaranya adalah puasa. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak-anak dan istri itu menjadi ujian bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah bagi kamu, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang besar. Ya. Jadi disayangkan kalau misalnya ada seorang suami takut dengan istrinya, akhirnya dia terjatuh pada kemaksiatan. Ya. Yang ada adalah seorang suami itu membahagiakan istrinya, memuliakan mereka, ya, bukan takut dengan istri. Akhirnya karena takut sekali dengan istri, pergi sholat saja tidak bisa. Kumandangkan adzan, tapi karena istrinya mengidamnya bagaimana caranya aku pergi sholat karena saya mengidam. Ini masalah. Mengidam kayak ini. Dia bilang, saya punya nenek, kapan ada perempuan mengidam baru tidak diikuti maunya, meler-meler nanti anunya, anaknya. Jam kau pergi dulu, kau berudzur minum, jam kau pergi sholat dulu, karena saya mengidam begitu. Fitnah itu. Suami yang pergi taklim, tunggu dulu. Itu kalau ditutup jualan itu bagaimana caranya itu? Kos-kosan, kau tahu kos-kosan berapa harganya? Tagihan, banyak tagihan. Nah, kalau kau tutup gitu, bagaimana itu? Kau dengar-dengar saja lah, lewat live streaming. Taklim sambil jualan. Itu barusan kejadian kalau ada bisa taklim sambil jualan itu. Jadi jangan kau tutup dulu itu jualan mobil. Ya. Karena anak semakin banyak ini, susunya saja susu mahal. Kalau kau tutup itu kurang omset. Fitnah memang. Ya. Subhanallah. Nah, kalau ada seorang suami takut, akhirnya terjerumuslah dia dalam kekeliruan. Jadi keliru kalau misalnya ada orang suami itu takut sama istrinya itu. Ya. Tetapi bukan maknanya suami. Kata Nabi SAW itu, kalaupun semarah-marahnya kamu dan istrimu, janganlah kau pukul dia. Kalaupun sampai kau lepas tangan, maksudnya los tangan. Ini pukul istri yang sama dengan palu-palu itu berbekas, bukan lawanmu itu. Samamu laki-laki. Ya. Dialokasikan di medan jihad. Itu baru laki-laki. Tapi kalau laki-laki pukul istri itu bukan laki-laki itu. Atau suka pukul temannya, bukan laki-laki. Laki-laki itu adalah orang yang mampu mengarahkan nafsunya untuk ditekan, terjaga dari kekeliruan. Tapi saya begini memang kata saya Ustaz, sudah terlanjur preman buka dulu belah. Itu susahku, itu kekuranganku. Jadi maklumi saja. Makanya saya kasih tahu istriku, saya mantan preman, yang kau 1.000 Kak. Pak, panas telingaku, mendarat itu di pipimu. Subhanallah. Ini bukan seorang penuntut ilmu seperti ini. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Setiap umatku itu diampuni dosanya. Kau mau preman dan seterusnya, kau sudah diampuni dosa oleh Allah SWT. Apalagi subhanallah, penampilanmu sudah penampilan islami. Sudah tidak ada itu kau diampuni dosa oleh Allah SWT. Kecuali yang tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT adalah mujahir, orang yang suka sebut-sebut masa lalu dosanya itu. Jadi dosa itu bukan untuk dibanggakan. Kalau ada tatomu bungkuslah, kau hapuslah kalau bisa. Jangan kalau ada masalah langsung
Sudah sisi kalau kenapa tidak sama silakan ini dia nunggu ini. Ada naga di samping kanan ini. Apa masalahmu? Subhan. Kau itu adalah umat yang sudah diampuni. Kau sudah jadi ahlus sunnah, subhanallah. Kau sudah jadi penuntut ilmu. Ya. Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, sejago-jagonya manusia di zaman sekarang, tidak ada lebih jago dari Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita ini sejago-jago otak, tetap kita tidak bisa kasih lari anjing. Anjing yang kejar kita, tetap kita takut sama anjing kalau dia menggonggong. Iya. Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, jangankan anjing, jin pun lari. Saking jagonya Umar. Tapi ketika dia kenal dakwah, terkekang semua itu. Begitu seorang muslim itu. Kau mengaku sebagai seorang ahlus sunnah, kau punya masa lalu, background yang buruk-buruk. Kau temperamen orangnya, suka marahan dan seterusnya. Ketika kau kenal dakwah ahlus sunnah, buang kau itu. Karena itu bukan sifatnya ahlus sunnah. Marah diperbolehkan, tapi marah yang terkontrol. Marah kepada kemaksiatan, marah kepada hal yang mungkar. Bukan marah pada hal-hal yang sepele. Iya. Pulang-pulang di rumah, kenapa tidak ada makanan ini? Nabi SAW pulang ke rumah, tanya istrinya, ada makanan? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Kita, ada makanan? Tidak ada. Perempuan apa kau ini? Subhanallah. Kalimatmu saja itu sudah mengandung dosa. Itu bukan lawanmu itu. Kalimatmu itu bukan lawanmu, kau arahkan itu. Itu manusia, makhluk yang dimuliakan di sisi Allah SWT. Wanita. Ya. Ujian memang. Tapi disitulah peran keimanan seorang hamba Allah SWT. Kau mengaku beriman kepada Allah SWT, kau mengaku sebagai seorang ahlus sunnah, kekang kau semuanya itu. Ya. Kebiasaan-kebiasaanmu yang suka marah, kau buang. Pasang kau, sandang kau titelmu, ahlus sunnah saya sekarang, saudara. Ada misalnya pancing-pancing, bisa kau jago, saudara. Kalau ada begini, langsung kau yang terancak. Sudah, saya sudah lupakan masa lalu kau itu. Sudah buang keris kau. Bukan zaman. Saya sudah jadi ahlus sunnah, saudara. Tapi masa kau dikasih ucapan kasar begitu? Aduh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling bengis, hebat, kasar luar biasa. Tapi begitu mengenal Islam, hilang semua. Detail masa lalunya hilang. Background kekasarannya hilang. Diarahkan seluruhnya kepada Islam. Jago-jago iya. Ketika kenal Islam, maka jago dia di majelis ilmu. Kuat dia kuat. Begitu dia kenal Islam, kuat-kuatan di majelis ilmu, kuat-kuatan di ibadah. Begitu. Sangar dia ya sangar. Begitu dia kenal Islam, maka sangar dia dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak puas dengan satu materi. Terus. Itu baru seorang muslim yang benar keislamannya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa di surga itu ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ini adalah pintu spesial yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Jadi kebiasaan kita setiap tahun menjalankan puasa yang diwajibkan ini, itu maslahatnya diantaranya bahwa kita ingin masuk di salah satu pintu surga yang spesial bagi orang-orang yang berpuasa, Ar-Rayyan. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, bahwa inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumil qiyamah. Sesungguhnya di surga itu kelak di hari kiamat, di surga itu ada satu pintu yang diberi nama dengan pintu Ar-Rayyan. Ya. Maka orang-orang yang berpuasa yang akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuki pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Jadi subhanallah, puasa yang setiap tahun kita tekuni itu bukan hal yang sepele itu. Kita ingin semua bertemu di pintu itu tuh. Bagaimana caranya kita bisa bertemu di pintu itu, yang kemudian kita bisa masuk dengan damai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tidak ada yang masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa tuh. Ya. Yuqal aina shaimun,
Fayaqumun, maka dikatakanlah pada orang-orang yang berpuasa ketika mereka senantiasa berpuasa di kehidupan dunianya, mana orang-orang yang berpuasa itu? Maka orang-orang berpuasa pun akhirnya beranjak. Iya. Maka kata Nabi SAW, fa idza dakhalu, kalau mereka ini sudah masuk semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu tersebut, maka agliq, ditutuplah pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada lagi yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini keistimewaan ini. Ya. Antum saja kalau pergi bandara, orang pada antri begitu, ya kan? Tiba-tiba antum dikasih pintu spesial. Pak Haji, lihat sedikit kita. Ya, kelas VIP masalahnya antum lewat. Itu luar biasa kegembiraan antum. Ya. Pernah saya rasakan itu barang itu. Subhanallah. Ya, tiket dibelikan, saya kasih jelas memang, bukan saya yang beli. Tiket dibelikan. Tiket Garuda kelas. Jadi begitu masuk, semua barang sudah diatur. Orang pada antri begitu, kita disuruh masuk di pintu khusus. Rasa senang campur bangga. Itu. Coba bayangkan kalau orang antri, tiba-tiba antum masuk. Di sini Pak Haji, di sini Pak Haji. Dalam hatiku, Haji Talatu Makkah. Belum, tapi insya Allah. Begitu diamini saja. Ketika itu luar biasa kebanggaan kita kan, senang kita luar biasa kan. Coba antum bayangkan ketika berada di yaumul qiyamah, berkumpul seluruh manusia dari ujung sejauh mata memandang. Dikatakan kepada orang-orang seluruh yang berkumpul tersebut, mana orang-orang yang berpuasa itu? Maka berdirilah antum, subhanallah. Karena antum berhasil melakukan puasa setiap tahun semasa hidup antum di atas tuntunan yang benar, di atas niat yang lurus. Berdirilah antum. Maka dipersilahkan, silahkan masuk pintu Rayyan. Coba antum rasakan kegembiraan yang luar biasa itu. Tidak ada yang masuk di situ kecuali antum yang berpuasa senantiasa. Semoga kita seluruhnya bisa masuk di situ. Selesai masuk semuanya, barulah ditutup. Tidak ditutup itu pintu sebelum masuk semua orang yang ahli puasa itu. Subhanallah. Maka ini adalah sebuah kegembiraan yang luar biasa. Ya. Juga bagi orang-orang yang berpuasa, ini penting untuk kemudian dimanfaatkan. Ketika antum puasa, maka di hari-hari antum itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa salatatun la turuddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Syekh Su'aib Al-Arnaud menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Ya. Kata Nabi SAW, 3 golongan manusia yang doanya tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kalau kita ingat-ingat, coba kita ingat-ingat itu. Kita berpuasa, begitu dikumandangkan adzan, start puasa kan? Sampai maghrib. Coba introspeksi diri. Kira-kira sepanjang waktu itu, berapa waktu yang kita manfaatkan untuk berdoa? Akankah kita memanfaatkan itu banyak di situ untuk berdoa? Ataukah mungkin sedikit, atau mungkin bahkan tidak pernah? Na'udzubillah min dzalik. Padahal keinginan kita, cita-cita kita banyak sekali kan? Yang jomblo, cita-citanya bagaimana caranya bisa nikah? Yang sudah nikah, cita-citanya bagaimana caranya bisa ada pekerjaannya, bukan mau nikah lagi. Siapa yang sambung itu? Hati-hati. Dengar di belakang repot, saya yang tertuduh nih. Kan banyak cita-cita kita kan? Itu, apalagi masuk Ramadan, pedagang-pedagang luar biasa. Pokoknya cemek lagi. Itu. Tapi dia lalai dari satu ini. Subhanallah.
Padahal seorang muslim, dia tidak cuma sekedar ikhtiar. Karena boleh jadi ikhtiarmu itu maksimal sekali, hasil yang kau dapatkan luar biasa maksimal, tapi itu barang tidak barakah. Kenapa? Kurang kau doamu ke atas, sehingga hasil yang kau dapatkan, kau lihat perubahan dirimu dari tahun ke tahun. Begini saja kehidupan orang itu. Kalau sudah lama misalnya bekerja, ada itu perasaannya pensiun mi, sisa usahanya yang jalan, kerjanya dia taklim, ya kan, dengar ceramah, kan maunya kan begitu orang tuh. Kalau ada orang setiap hari begitu saja terus, pergulatannya sekitaran itu saja terus, bahkan semakin terkikis waktunya untuk belajar. Oh, ini dipertanyakan ini. Semakin seseorang kuat maksimal dia punya ikhtiar, pasti kok dikasih. Itu hadirnya Allah SWT. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, pasti dikasih hasil pagi sampai sore. Itu hadirnya Allah SWT. Mau muslim mau kafir, dikasih sama Allah SWT. Pertanyaannya, apakah itu barakah? Di situ bedanya tuh. Coba lihat orang-orang kafir itu, dikasih kesuksesan ya, tapi itu bukan alamat kalau dia itu dicintai oleh Allah SWT. Dia dikasih dunianya karena memang maka ulet ke, ya kan? Dikasih hadirnya Allah SWT. Tapi apakah itu barakah? Tidak. Karena tidak mengantarkan dia ke dalam surga Allah SWT dengan hartanya. Tapi ada orang muslim, dia ilmu ini barang, kerjanya sedikit, hasil sedikit, tapi barakah. Hasil dari kerja tersebut bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah SWT. Tidak terbanyak pergerakannya, kasihan. Tapi karena berberkah itu barang, hubungan horizontalnya bagus, hubungan vertikalnya bagus, barakah yang dia dapat. Ada orang tidak ada ke atas, dari pagi dia puasa sampai sore buka, tidak ada doanya. Padahal cita-citanya banyak, mau begini dan seterusnya. Dia sudah lakukan semua jenis pekerjaan, semua waktu dihabiskan untuk bekerja, tapi tidak tercapai juga apa yang dia inginkan. Berarti ada yang salah, saudara. Hubunganmu ke atas. Banyaknya waktu ini, kata Nabi SAW, tidak tertolak doamu kalau kau berdoa kepada Allah SWT di waktu kau puasa. Nah, panjangnya itu waktumu puasa, masa kau tidak pernah berdoa di situ? Subhanallah. Maka waktu ini perlu untuk kemudian kita waspadai, untuk kita jangan lalai di sana. Ya. Syaitan terkadang menggelincirkan kita. Kita habis sholat misalnya, dikir-dikir keluar, ya. Akhirnya datang lagi waktu sholat berikutnya, tidak ada doa antara itu tuh. Ya. Memang suatu hal yang menjadi perhatian bahwa setiap habis sholat berdoa, setiap habis sholat berdoa. Tapi tidak dilarang setiap selesai orang berdoa selesai seseorang sholat fardu, kemudian dia berdoa, boleh. Tapi menganggapnya itu sebagai sebuah sunnah, kemudian setiap habis sholat harus berdoa, setiap habis sholat harus berdoa. Kalau tidak berdoa ada yang kurang, ada. Itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena tidak pernah Nabi SAW merutinkan berdoa setiap habis sholat. Yang disunnahkan adalah Nabi SAW merutinkan doanya sebelum dia salam. Makanya sebelum seorang salam, diperbanyak doanya di saat tasyahud itu tuh. Ya. Kalau ada yang tidak terjangkau ketika di dalam sholat itu, maka dia berdoa setelah sholat. Jadi boleh seorang setiap sholat selesai dia sholat fardu, dia berdoa angkat tangannya, boleh, tidak ada masalah. Ya. Yang dipertanyakan adalah setiap habis sholat harus diangkat tangannya berdoa. Kalau tidak afdol. Ini keyakinan yang keliru. Karena hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa setiap habis sholat harus berdoa. Tidak harus, tapi boleh. Jadi kalau kita khawatirkan habis sholat misalnya kita tersibukkan dengan dunia kita di luar, berdoa, sempatkan berdoa seperti itu. Kalau bisa berdoa di dalam tasyahudnya, maka perbanyak doa di situ. Ya. Doa dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Itu. Maka ini yang penting untuk kemudian kita pahami bahwa di sana dengan puasa yang kita lakukan itu banyak peluang untuk kita mendapatkan kemaslahatan dunia dan mendapatkan kemaslahatan akhirat kita.
Sudah setengah 8 itu? Ya? 15 menit masih? Oh ya, insyaallah kita masuk. Setelah kita mengetahui begitu besar rupanya kemaslahatannya orang yang berpuasa itu, maka penting untuk kemudian kita bekali diri kita sebelum masuknya bulan Ramadan dengan pemahaman yang benar di dalam melakukan amalan ibadah puasa ini. Karena tidaklah seorang mendapatkan kemaslahatan tersebut kecuali bagi orang-orang yang tepat di dalam menjalankan amalan ibadah ini. Dan demikianlah seluruh amalan ibadah yang lain. Salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak bisa seseorang terhindarkan dari perbuatan keji dan mungkar kalau salatnya tidak benar. Dengan bersedekah seseorang bisa menambah rezekinya. Tidak bisa seorang bertambah rezekinya kalau dia tidak benar sedekahnya. Demikianlah seluruh amalan. Dia punya efek dunia itu yang tidak perlu diniatkan. Kalau ditanya, untuk apa kau sholat? Supaya bertambah rezekiku. Kau tidak perlu niatkan itu. Kalau kau niatkan itu salah. Niat kamu melakukan ibadah adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Efek dunianya kamu akan dapat itu. Itu. Lah. Seseorang bisa mendapatkan efek dunianya itu kalau benar dia di dalam pelaksanaan amalan ibadah tersebut. Demikian pula puasa. Maka insya Allah kita akan masuk membahas beberapa poin-poin yang berkaitan dengan amalan-amalan ibadah puasa. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan, disyariatkan di dalam Islam di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Ya. Sehingga Nabi SAW semasa hidupnya diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia. Itu beliau sempat melaksanakan puasa Ramadan ini semasa hidupnya sebanyak 9 kali. Ya. Dan awalnya kaum muslimin itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa Asyura sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pensyariatan pelaksanaan puasa Ramadan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang-orang yang berat dia untuk melaksanakan puasanya, maka boleh bagi dia untuk kemudian fidyah, memberikan makan anak orang-orang miskin. Maka barang siapa yang melaksanakannya ini adalah baik bagi dia, dan barang siapa yang berpuasa itu pun baik bagi dia. Jadi asalnya puasa Ramadan ini itu ada pilihan di awal-awal pensyariatannya. Boleh puasa, boleh tidak. Ya. Kemudian pensyariatan bolehnya memilih ini dihapuskan kemudian dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-185. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahr falyasum." Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa.
Maka turunnya ayat ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Ini jenjang keadaan puasa. Seperti itu. Ya. Dan di awal-awal puasa, pensyaratan puasa ini, itu tidak seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang kalau sudah datang maghrib dikumandangkan azan, berarti buka. Orang terserah dia mau langsung buka, atau misalnya dia sempat tertidur, nanti setelah dia bangun dia buka. Di awal-awal pensyaratannya, ya, sebagaimana dalam hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Dulu, jadi kalau misalnya begitu masuk puasa, begitu masuk waktu buka, kemudian ada seorang tidak sempat berbuka, di ketiduran misalnya, ya, maka ketika dia terbangun, maka tidak boleh lagi kemudian dia makan dan minum, harus dia lanjut puasanya. Ya. Dan ini memberatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha memiliki kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Al-Baqarah di ayat 187. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam. Iya. Jadi ini range waktunya seseorang berpuasa, diperbolehkannya seseorang untuk kemudian makan dan minum. Ya. Ketika turun ayat ini, sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah memahami ayat ini. Ya. Maka dia berusaha untuk menyimpan di di bantalnya itu benang hitam dengan benang putih. Kan di zaman dahulu kan tidak ada lampu seperti ini. Maka dia simpanlah benang hitam dengan benang putih. Jadi dia makan begitu. Dia lihat lagi benang, oh belum jelas. Artinya masih boleh makan. Makan aja terus begitu. Dia lihat lagi benang hitam dengan benang putih, belum jelas. Padahal sudah masuk subuh. Dia mesti makan dan minum. Ya. Barulah kemudian diterangkan bahwa yang dimaksudkan benang hitam dengan benang putih itu maksudnya adalah fajar. Artinya makanlah dan minumlah kalian sampai datangnya fajar, sampai datangnya waktu subuh. Jadi setelah dikumandangkan adzan sampai kemudian waktu subuh, di situ waktu diperbolehkannya seorang makan dan minum di bulan Ramadan. Satu hikmah yang kita petik dari situ bahwa memahami Al-Quran dan hadis itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh manusia. Keumumannya, bahkan tidak jarang kaum muslimin pun salah di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dipikirnya dia membaca Al-Quran, dibaca terjemahannya tuh, sudahlah diamalkan sesuai dengan apa yang ada di otak dia. Islam itu tidak seperti itu. Islam itu harus dipahami Al-Qurannya, harus difahami haditsnya, dan harus difahami keduanya ini sebagaimana Nabi SAW menjelaskan makna ayat dan hadits itu. Kalau tidak difahami dengan kedua hal ini, tidak difahami sebagaimana Nabi SAW memahamkannya, maka pastilah terjadi kekacauan di dalam mengamalkan Islam. Sehingga bukan hal yang aneh kita melihat misalnya banyak kaum muslimin kan ya, ada seorang karena dia tidak paham dengan Islam, dia pun tidak pernah peduli untuk kemudian pelajari Islam, muncul di kesimpulannya, Islam ini rusuh. Saya lihat ini, kok Islamnya di sana kerjanya mengebom saja terus kerjanya.
Kalau dibilang jangkau begitu, dia bilang ibadah. Ada lagi Islamnya di sana, keluar saja terus dari masjid ke masjid, tidak pernah dia perhatikan istrinya, anaknya. Kalau ditanya jangkau begitu, dia bilang jihad ini. Ada lagi orang kerjanya ketika ada orang bertamu di rumahnya, dia pel semua itu bekas-bekas tamunya. Iya. Kalau ditanya kenapa begitu, atas dasar ibadah pula. Iya. Ada lagi orang, kalau kita tidak datang di majelis tempat dia taklim, itu dia tidak kasih salam ke kita. Iya. Ketika ditanya, kenapa kau tidak salami orang? Udah tidak datang di majelismu? Iya, karena dia sudah kafir dia. Keluar dari Islam. Iya. Atas dasar ibadah pula. Lah, orang yang menggunakan kacamata awam akhirnya hilang keyakinan untuk memeluk Islam itu. Pikirannya, aduh, ini Islam kalau begini ini kacau ini. Saya lihat agama sebelah itu bagus, tidak ada yang begini-begini. Ya. Maka pahamilah bahwa terjadinya berbagai macam perbedaan amalan itu tidak ada lain karena disebabkan hal ini. Semua punya dalih untuk melakukan amalan yang diinginkan. Semua juga atas dasar ibadah. Ya. Tapi ketika diamalkan Al-Quran dan hadits itu sesuai dengan apa yang ada di kepala masing-masing, disinilah letak kekacauannya. Jadi jelas saja si kelompok fulan mengamalkan atas dasar Islam, lain cara mengamalkannya. Kelompok sana juga lain cara mengamalkannya. Karena itu tadi ayatnya sama, hadisnya sama, pengamalannya berbeda. Karena dipahami pakai akal masing-masing. Seperti itu. Lihatlah ini bagaimana sebagian dari kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Ya. Dia makan dan minum, dia simpan benang putih dan benang hitam. Ya. Karena dia pahami, oh sampai makanlah dan minum sampai terang bagi kamu antara benang putih dan benang hitam. Dia amalkan pakai otaknya tuh, ya kan? Dia simpanlah benang hitam dan benang putih. Ya. Nanti terang dengan matanya dia lihat, oh iya nih sudah jelas nih mana benang hitam mana benang putih. Di situ saatnya tidak boleh makan dan minum. Padahal tidak begitu pengamalannya. Padahal yang dimaksud adalah ketika terbitnya fajar, maksudnya waktu subuh. Maka disitulah waktu terlarangnya bagi seorang makan dan minum bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Maka penting untuk kemudian seorang mempelajari Al-Quran dan hadits sesuai dengan pemahamannya Rasulullah SAW yang turun-temurun sudah diajarkan. Ya. Kalau kita tidak paham, berarti kita yang kurang ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, berarti kita kurang nutrisi, gitu loh. Kurang menghadiri majelis ilmu, kurang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makna-makna ayat, semua makna hadits itu semuanya sudah tersebar, sudah diajarkan itu dari zaman Nabi, para sahabat, tabiin dan seterusnya sampai di zaman kita. Semua sudah diterangkan itu. Kalau kita tidak paham, berarti kita yang butuh untuk kemudian pelajari agama itu. Jangan tenang-tenang di rumah, oh tidak paham maknanya. Belajar. Karena nanti bisa salah itu. Iya. Seperti itu. Kemudian kapan diwajibkan seorang itu melaksanakan puasa Ramadan? Ya. Nabi SAW menerangkan itu. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru, fa in gumma 'alaikum faqduru lahu." Jika kalian telah melihatnya, maka berpuasalah kalian, dan jika kalian telah melihatnya, maka berbukalah kalian. Kalau terhalangi oleh kalian, maka perkirakan. Yang dimaksudkan di sini adalah jika kalian melihatnya, artinya adalah hilal. Hilal itu adalah bulan sabit yang muncul di barat sana. Dan itu dilihat di tanggal 29 Sya'ban. Ya.
Karena jangan sampai ada orang dia baca ini hadis, diterjemahkan, jika engkau melihatnya maka berpuasalah. Siapa yang dilihat di sini nih? Ada yang terangkan hilal. Oh iya, itu tetanggaku hilal. Salah kok, karena kau tidak taklim. Harus taklim itu. Perbaiki itu pemahamanmu itu. Kata Nabi SAW, kalau kau sudah lihat hilal, maka berpuasalah. Hilal itu dilihat di sana, ufuk barat situ, di tanggal 29. Jadi tanggal 29 Sya'ban mengarahlah ke arah barat sana. Karena dia bulan Syabit muncul. Jadi ketika matahari terbenam, ya kan? Begitu dia terbenam, dia akan muncul sejenak bulan Syabit, baru kemudian turun. Itulah dia hilal. Difahami? Nah, kalau ada tempat di sini bisa melihat itu, begitulah cara untuk mengetahui masuknya puasa Ramadan itu. Itulah yang diinstruksi oleh Nabi ini. Kalau kalian melihat itu, maka puasa. Ya. Dilihatnya di tanggal 29. Kenapa? Karena tanggal di dalam Islam itu hanya dua. Kalau tidak sampai tanggal 29, hanya sampai tanggal 30. Tidak ada dalam Islam itu tanggal 31 terlambat gajian, atau tanggal 28 lebih cepat gajian. Tidak ada. Ya. Yang ada itu kalau tidak tanggal 29, ya 30. Begitu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub. Asy-syahr hakadha." Beliau memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya kita inilah umat yang ummi, yang tidak tahu tulisan dan hitungan. Ya. Maka bulan itu kata Nabi SAW demikian dan kemudian beliau melipat salah satu jarinya. Itulah. Jadi bulan dalam Islam itu kalau tidak begini 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Begitu. Itu bulannya di dalam Islam itu. Jadi itu barang bukan tidak diajarkan itu. Nabi SAW mengajarkan itu bahwa tanggal dalam Islam itu dalam sebulannya kalau tidak begini 1, 2, 3 berarti 30 kan? Ataukah 1, 2, 3? Kan begitu. Berarti 29. Makanya dilihatnya hilal pada tanggal 29. Kenapa dilihat di tanggal 29? Karena boleh jadi Sya'ban cuma 29 hari sih. Ya kan? Jadi kalau dilihat di tanggal 29 Sya'ban muncul hilal, berarti besok pasti 1 Ramadan. Berarti Sya'ban hanya 29 hari. Tapi kalau dilihat di tanggal 29 Sya'ban tidak muncul hilal, mungkin karena terhalang mendung dan hujan dan seterusnya. Nah, berarti kalau begitu genapkan Sya'ban. Pastikan besok masih tanggal 30 Sya'ban, berarti lusa puasa. Kan begitu. Dipahami ya? Nah, itu cara untuk kemudian melihat hilal. Ya. Dan tidak dikenal cara yang lain untuk menentukan masuknya 1 Ramadan kecuali dengan cara seperti ini. Seperti itu. Menentukan masuknya waktu puasa Ramadan itu dengan cara melihat hilal bulan sabit yang muncul di ufuk barat ketika terbenamnya matahari di tanggal 29. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat maka puasa. Artinya besok masuk 1 Ramadan. Kalau tidak, faqdurulahu. Maka perkirakan saja. Artinya diperkirakannya berarti besok belum masuk puasa, baru tanggal 30 Sya'ban. Artinya lusa itu sudah puasa pasti. Karena tidak ada tanggal 31. Begitu juga wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal maka berbukalah. Maksudnya adalah idlah kalian. Nah, untuk mengetahui maksudnya hari lebaran atau 1 Syawal itu dilihatnya di tanggal 29 Ramadan. Ya kan? Jadi dilihatlah hilal lagi. Kalau terlihat hilal di tanggal 29 Ramadan, berarti besoknya itu masuk 1 Syawal. Artinya lebaran orang besok. Tidak sampai 30 hari puasa. Ya kan? Tapi kalau tidak terlihat hilal di tanggal 29 Ramadan, berarti besok masih puasa. Artinya 30 Ramadan besok. Berarti lusa itu sudah pasti lebaran. 1 Syawal. Difahami ya?
Dan tidak dikenal cara yang lain dalam Islam kecuali dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, suatu perkara yang tidak di atas tuntunan Nabi SAW menentukan masuknya puasa atau menentukan masuknya lebaran dengan cara hisab, hitung-hitungan, gitu loh. Dengan cara perhitungan, oh kalender perhitungannya begini, nah, ini kayaknya nanti masuk di tanggal. Tidak dikenal dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang menentukan puasanya seperti itu, maka dia berdosa. Ya, apalagi kalau disebarkan misalnya masuk puasa. Kenapa? Bisa sudah hitung-hitung. Sudah tanggal sekian dia masuk. Itulah perkara yang tidak dituntunkan. Dan seperti itu. Lalu apakah diperbolehkan seorang melihat hilal dengan pakai teropong? Ya, diperbolehkan saja. Tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan. Jadi kalau misalnya kita punya teropong supaya lebih jelas, itu dia. Kan begitu. Tanpa harus memberat-beratkan diri. Dan bukan dianggap sah bahwa kalau misalnya sudah dilihat hilal kemudian dianggap tidak sah dengan alasan tidak sah itu karena kau tidak pakai teropong. Apalagi matamu pakai kacamata. Ya. Tidak dipersyaratkan harus melihat hilal itu harus pakai teropong, tidak. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya. Tetapi diperbolehkan juga melihat hilal dengan menggunakan teropong. Memanfaatkan iptek yang ada di zaman kita sekarang ini. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan penentuan maksudnya Ramadan di sebuah negeri? Ini yang menjadi dilema dari tahun ke tahun, dan memang ini adalah perkara yang dari zaman dahulu dibahas oleh para ulama. Ya. Kita pun dulunya seperti itu. Jadi untuk mengetahui ini masuk Ramadan apa tidak, kita tidak pernah mau dengar dari pengumuman yang ada di Indonesia. Yang kita mau selalu dengar bagaimana Timur Tengah berbicara. Itu saja dulu yang menjadi perlu dipahami, ikhwan. Ya. Cara untuk menentukan masuknya Ramadan dan cara untuk menentukan masuknya Lebaran atau 1 Syawal itu dengan cara melihat hilal. Difahami ya? Seperti itu. Dan perlu antum tahu, di negeri kita ini di Indonesia, alhamdulillah, pemerintah kita, mereka paham ini ilmu yang seperti ini. Makanya mereka menempatkan orang-orang di beberapa sudut. Ya, yang mereka tunjuk untuk kemudian melihat hilal. Ya. Mereka tidak terka-terka itu, tidak. Mereka lihat dengan cara yang disyaratkan ini. Mereka melihat hilal. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya pemerintah mengumumkan bahwa besok Ramadan, maka kita ikuti itu. Ya. Kenapa? Caranya cara yang syar'i. Dia lihat hilal untuk menentukan masuknya Ramadan. Ya. Tapi bagaimana kalau di Timur Tengah sana mereka sudah puasa, kita kok belum puasa, dan seterusnya. Antum perlu paham bahwa setiap negeri itu punya fikih-fikih dalam bernegara mereka itu. Kebersamaan itu adalah suatu hal yang berkah. Difahami. Olehnya Nabi SAW menginstruksikan dalam haditsnya. Kata Nabi SAW dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, as-shaum yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun. Ya, wal adha yauma tudhahun, begitu. Jadi puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa. Berbuka juga begitu, artinya berlebaran. Hari di mana kalian berlebaran. Begitu pula Idul Adha. Hari menyembelih, di mana hari kalian menyembelih. Itu loh. Jadi tidak usah kemudian kita menyibukkan diri cari informasi kiri kanan. Ya, wih, bagaimana Saudi, bagaimana ini? Kita punya negara. Itu loh. Dan itu orang-orang berakal itu. Terlebih mereka mensinkronkan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan pengetahuan ilmu agama, ya kan? Kan sering kita mendengarkan kabarnya kan? Ya, pemerintah menetapkan besok masuk ini karena sudah terlihat hilal. Ya sudah ikuti itu tuh. Kalau negara lain misalnya mereka belum puasa, urusan negara mereka. Ya. Jangan memecah belah kaum muslimin dengan cara hal yang seperti itu tuh. Kalau misalnya ada seorang memahami, kalau sudah dilihat hilal saya puasa, ya silahkan puasa. Anda jangan mengumandangkan di sini.
Karena ini negeri-negeri Islam punya kebersamaan, negeri yang punya pemerintahan, punya aturan. Ya. Jangan kalian sholat id sendiri. Ini negara punya aturan, punya pemerintahan yang sah, dan mereka juga menetapkan dengan cara-cara yang Islami. Gitu. Dan hendaklah kita mengajak kaum muslimin untuk menjaga keutuhan kaum muslimin di negeri kita ini. Jangan kemudian kaum muslimin terpecah belah dengan hal-hal yang tidak sepantasnya, kemudian kita menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya ada yang ingin berpuasa dengan mengikuti Saudi, silahkan kalian berpuasa. Ya. Dengan berdalih idza ra'aitumuhu fasumu, silahkan. Tapi jangan Anda kumandangkan di sini, karena negara kami punya aturan. Kalau kalian lebaran mengikuti negara lain misalnya karena mereka sudah melihat hilal, jangan kalian menegakkan lebaran. Tidak ada para ulama yang memberikan rekomendasi itu. Kalian tegakkan sendiri misalnya di tempat ini. Wah, besok kita lebaran, kita dengar dari sana kok. Tapi Indonesia belum. Jangan. Kita lebaran saja di sini pondok, tidak ada masalah. Ini tidak ada yang sarankan seperti ini nih. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walaupun beliau tetap mengacu pada hadits idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftir. Jika kalian melihat hilal, puasa. Jika kalian melihat hilal, maka lebaran. Tetapi beliau bersama dengan itu beliau mengingatkan, maka hendaklah setiap kaum muslimin memperhatikan solidaritas mereka di negeri mereka. Ya, karena ini penting. Dan di sini adalah izharul quwa. Dilihat kekuatannya kaum muslimin. Coba lihat kalau misalnya salah satu Indonesia ini, satu Kolaka ini, semuanya berbondong-bondong mereka datang di hari yang sama untuk melaksanakan Idul Fitri. Itu tidak ada musuh-musuh Islam itu mau berani-berani dengan Islam. Udah lihat begitu. Gelombang subhan. Itu terasa di zaman-zaman dahulu itu. Di Kendari itu, subhanallah. Itu orang jalan dari ujung ke ujung terpusatkan di satu tempat. Di MTQ yang sekarang itu. Itu luar biasa. Itu siapa saja yang mau berbuat jahat dengan kaum muslimin itu dia berpikir-pikir, baik, ngeri paling muslimin, banyak paling mereka. Hama. Full jalan. Bagaimana tidak orang jalan semuanya untuk melaksanakan sholat id? Terkadang belakangan ini kasihan. Sholat id di sana, ini ada harinya beda, ada 3 hari sebelum. Apa tuh? Kompi sholat id atau kompi kampanye? Ya. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin, jangan tersibukkan dengan hal seperti ini. Dengarkan pemerintah kita. Mereka mengumumkan masuk Ramadan besok, ikuti mereka. Karena keberkahan itu ada pada kebersamaan. Ini sangat penting. Ya. Seperti itu. Maka tidak jarang ada hal-hal yang bisa ditolerir dalam agama ini, dalam syariat ini, demi untuk menjaga kebersamaan itu tuh. Ya. Bukan maknanya seseorang dia rubah-rubah syariat ini hanya karena ingin bersama-sama, tidak. Ilmu Anda yang dangkal. Butuh pencapaian upgrade, kalian punya ilmu itu. Ya. Supaya tahu. Jangan kalian yang talimnya cuma sepekan sekali, ketika kalian melihat ada perubahan pada saudara kalian yang saudara kalian itu rajin talim, justru kalian menuduh saudara kalian. Wah, saya lihat dia itu Ustaz, dia berubah, misalnya dia juga. Kemarin begini, dia bilang sekarang begini. Wah, ini orang juga berubah-berubah, misalnya ini Ustaz ini. Padahal yang tidak berubah-berubah dia, taklimnya setiap sepekan sekali, itu pun kalau dia tidak mengantuk. Ada orang yang dituduh taklimnya rajin, gitu, memperdalam ilmu agamanya, mengkaji terus Islam. Subhanallah. Yang dipertanyakan Anda, taklimnya sepekan sekali kok mengkritik orang, bagaimana caranya? Yang dikritik adalah orang yang setiap hari pelajari agama Allah SWT. Ya. Coba lihat para ulama kita. Terkadang hari ini disebutkan demikian, besok lain. Kenapa? Memang ada sisi-sisi yang di situ ada toleransi dengan melihat masalah mudarat yang terjadi. Seperti itu. Jangan serta-merta kemudian kita yang masih dangkal ilmunya menuduh orang alim.
Nah, ini Ustadz saya lihat semakin sering dia ceramah semakin banyak perubahannya. Ya. Bukan banyak perubahannya, kamu yang begitu-begitu terus tidak pernah naik kelas. Gitu. Dipahami itu? Iya. Ini apa? Ya. Ini ada sebagian pertanyaan, bagaimana hukumnya mendolimi orang dalam keadaan berpuasa? Ini akan ada pembahasannya nanti, insyaallah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kecuali kalau antum sudah tidak mau datang taklim besok, saya terangkan sekarang ini sampai pagi kita. Hah? Nah, ada babnya nanti ini. Adab-adab orang yang berpuasa. Di dalam syariat untuk menentukan buktikan munculnya hilal, apakah harus dibuktikan pada setiap titik tempat baru diputuskan masuknya bulan Ramadan, ataukah hanya cukup satu tempat saja? Iya. Instruksi Nabi SAW seperti itu. Kalau melihat hilal, puasa. Ya. Kalau tidak, maka cukupkan. Tidak ada penentuan banyak titik dan seterusnya. Tetapi kalau negara kita menetapkan yang seperti ini, itu mereka punya kebijakan seperti itu. Ya. Mereka punya sudut-sudut pandang yang mereka memandang bahwa itu ada masalah mudarat. Sehingga tidak ada masalah. Kalau pemerintah melakukan seperti ini, tidak ada masalah. Dia tentukan beberapa titik misalnya, kemudian diambil kesimpulan, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Ya. Yang tidak boleh kalian santri Baitun Najah menyebar ke orang. Satu saya pasang di sana, satu saya pasang di sini. Nanti ke orang datang semua kasih informasi. Yuk. Bukan pekerjaanmu itu. Seperti itu. Bagaimana dengan orang yang berniat puasa tapi makan sahurnya dia dapatkan dari hasil yang haram, terus dia berdoa pada siang harinya, apakah doanya tersebut diterima oleh Allah SWT? Puasa atau setiap amalan ibadah itu diterima atau tidak diterima tergantung dua syarat diterimanya amalan ibadah ini. Kalau dia sesuai dengan kalau dia sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan ikhlas, itu pasti diterima. Itu sudah pasti diterima. Ya. Kalau makan sahurnya didapat dari hasil yang haram, ini lain. Ya. Jadi ada orang berpuasa, puasanya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ikhlas pula dia berpuasa. Orang ini diterima puasanya. Kalau dia makan dari hasil yang diharamkan, ini dosa. Tidak mempengaruhi puasanya. Artinya tidak mempengaruhi apakah batal apa tidak puasanya, tidak ada pengaruhnya di situ. Dipahami ya? Jadi ada orang dia melakukan suatu amalan ibadah bersamaan dengan itu dia mencetak juga dosa. Dipahami? Misal ada perempuan, dia mau pergi haji kan? Padahal banyaknya juga jomblo di sini. Dia pergi haji sendirinya. Kalau hajinya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ikhlas dia, maka hajinya sah. Tapi bersamaan dengan itu dia berdosa karena dia pergi safar sendiri tanpa mahram. Dipahami? Sama dengan orang berpuasa itu. Kalau puasamu sesuai dengan tuntunan Nabi, karena kau sudah pelajari fikih-fikih puasa, tapi kau makan dari hasil yang diharamkan, puasamu kau dapat pahala karena sudah sah. Tapi kau berdosa karena kau makan dari hal yang diharamkan. Iya. Karena di akhirat itu ada dua timbangan, timbangan kebaikan dengan keburukan. Kalau lebih berat timbangan keburukanmu, tetap kamu akan berhak mendapatkan siksaan dari Allah SWT. Begitu. Nah sekarang apakah dia doanya dikabulkan apa tidak? Ini bab lain lagi. Anda berikan 3 soal ini sebenarnya, satu kertas ini. Jadi diantara syarat diterimanya doa adalah harus memakan makanan yang dihalalkan. Kalau ada makanan diharamkan masuk dalam perutnya, itu sulit diterima doanya. Ya. Kata Nabi SAW, ada orang yang mengangkat tangannya, ya, kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT. Akan tetapi dia makan dari hal yang diharamkan, dia minum dari hal yang diharamkan. Fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin mau dikabulkan doanya orang seperti ini? Masuk hal-hal yang diharamkan.
Seperti itu. Difahami ya? Selesai ya? Insyaallah. Apa hukum orang yang melihat kita dengan dendam yang besar? Tanya itu orang, kenapa kau dendam? Saudara, kita bersaudara ini. Sama-sama kita majelis ilmu, kenapa kau dendam dengan saya? Sambil jatah pagimu kak, asal minta maaf. Karena boleh jadi dia dendam dengan kamu karena kamu mendolimi orang. Maka yang pertama ketika bisa ada orang dendam dengan kamu, introspeksi dulu. Jangan dulu prasangka buruk, karena boleh jadi kamu yang salah. Ya. Kamu salah membuat orang akhirnya berdosa. Ya. Seperti itu. Difaham ya? Dan bagi orang-orang yang memiliki kedendaman pada saudaranya yang lain, jengkel dengan saudaranya yang lain, hendaklah dia menguasai dirinya. Karena hal tersebut tidaklah memberikan maslahat kepada dirinya, bahkan memberikan mudarat kepada dirinya. Ya, kau dendam dengan saudaramu, akhirnya kau tidak salami dia dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang muslim dia tidak salami saudaranya selama 3 hari, dia berdosa itu. Akankah kita mau berdosa hanya karena tidak suka dengan seseorang, akhirnya kita dendam yang berlarut-larut, ya. Tidak tersadarkan ternyata kita juga mengorbankan diri kita, karena kita pun jatuh dalam dosa. Tidak mau akhirnya ajak ngomong saudara kita hanya karena tidak senang dengan dia. Maka kata Nabi SAW, yang paling baik adalah yang pertama mulai salam. Ya, itu yang paling baik. Khair insyaallah. Ya, khair insyaallah. Waktu kita terbatas. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pada jam berapa besok? Pada subuh. Subuh sini jam berapa ya? Hah? Karena biasanya di pondok itu beda dia waktunya dengan keumuman. Hah? Jam 5 orang sudah adzan di sini. Sudah sholat. Adzan, oh sudah selesai jam 5. Berarti adzan jam berapa sini? Setengah 5. Setengah 5 ya. Khair insyaallah. Sultan Raja jam berapa dia anunya? Ini ikhwan fitnah itu. Kalau misalnya ada masjid yang kemudian kita mendominasi di sana, maka perhatikan waktu sholat, jangan menjadi fitnah. Itu orang sudah pada sholat, kita baru sholat di situ. Kalau kita menetapkan, maksudnya waktu sholat sesuai dengan apa yang disyariatkan, itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau kita keluar keluar dari keumuman waktu sholat, tapi dengan cara menerka-nerka juga. Iya. Tidak melihat misalnya ini sudah masuk waktu fajar apa tidak? Tidak, belum pih. Biarkan mereka semuanya. Nanti kita belakangan. Ya, seperti itu. Maka perhatikan waktu sholat. Yang paling pantas untuk tepat waktu sholatnya adalah orang-orang yang paham agama. Gitu. Jadi kalau misalnya masuk waktu sholat, kumandangkan adzan. Seperti itu. Difaham ya? Khairan insyaallah. Karena saya dengar sebagian masjid orang sudah selesai semua sholat di tempat lain, dijadikan itu alternatif bagi ikhwan yang ketiduran. Jadi kalau begadang malam dan seterusnya, besok cepat-cepat kok tidur, nanti kok kebablasan, gampang ada masjid itu. Maksudnya dijadikan masjid itu pelarian kalau dia terlambat sholat subuh. Subhanallah. Hati-hati, karena sholat di akhir waktu itu salah satu ciri kemunafikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk belajar ilmu agama Allah SWT dengan baik dan benar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.